Okay, we will start the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves. I am Della Puspita Sari as moderator and presenter. Then there are my partner Alia Pebiani and Ella Trianisa as presenter too. So we will explain the material about phonotactic rules of English. The first presenter is Ella. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm the first presenter, and the first point is the sequential constraints. Phonotactic constraints define what sound sequences are possible and what other sound sequences are not possible in a given language. Jadi di sini batasan phonotactic ini menentukan urutan suara apa yang mungkin dan urutan suara apa yang tidak mungkin dalam bahasa tertentu. Nasal plosive cluster English has 3 nasal stop, eng, eng, 3 voiceless plosive, teh, keh, and 3 voiced plosive, beh, deh, geh. Each consists of a labial, peh, beh, and alveolar, en, deh, deh, and a velar, eng, keh, geh consonant. Each language has a unique set of phonotactic boundaries, a combination of sound that cannot possibly be English word might be words in another language. Misalnya, baik bahasa Inggris dan Georgia memiliki segmen suara T-A-M, dalam bahasa Inggris memiliki tom. Tom ini nama suku kata dari T-A-om, dan itu tidak bisa diganti T-M-I, MTI dalam bahasa Georgia, meskipun MOT bisa menjadi sebuah kata. Dalam bahasa Georgia, memiliki MTI sebagai gunung, dan rambut itu sebagai TMI, tapi tidak ada TOM dan MOT. Another important point about phonotactic boundaries is that they vary from language to language. As this example of English and German has just shown, the German language also geh, in words like noten, which mean not. We can see from the spelling the English used to allow this order as well. Jadi poin penting lainnya tentang batas-batas phonotactic adalah bahwa mereka bervariasi. Bervariasi dari bahasa ke bahasa. And that's all. Back to moderator. Okay, thank you. The next material will be explained by Alia. Time is yours. For Alia. Okay, sorry, can you hear my voice? Yes, Alia. Okay, next I will explain about component of syllable. First, I will explain about coda. Coda is the part of syllable that follow the necklace vowel. Jadi coda adalah bagian dari suku kata yang mengikuti vokal inti. The example of coda is it, as, angs, and of. And the next, I will explain about unset. Unset is the consonant sound or sound at the beginning of a syllable, occurring before the nucleus. Most syllable have an onset. Jadi onset adalah suara konsonan atau suara pada awal suku kata. Contohnya tuh pada read. Onset pada read itu adalah reh. Onsetnya itu adalah pada strap
onsetnya itu adalah S dan T. If a word contains more than one syllable, each syllable will have the usual syllable part. Contohnya itu window, dia punya 2 syllable. Yang pertama win dan dow. Pada win, onsetnya itu w, dan pada dow, onsetnya itu yang d. In the tomato, di to, syllable pertama, itu onsetnya yang t, dan yang di me itu onsetnya yang lalu selanjutnya onsetnya itu yang teh. Yang di preposterous itu onset pertama adalah p dan r, onset kedua yang di post adalah p, onset selanjutnya yaitu pada kata te itu teh, dan rose onsetnya adalah r. And the next materials is rhyme. A syllable consists of a nucleus and an optional coda. It is the part of the syllable used in the most poetic rhymes, and the part that is lengthened or stressed when a person elongates or stresses a word in speech. A rhyme is usually the portion of a syllable from the first vowel to the end. Example, it is the rhyme of all of the words, and at, set, and flat juga example dari rhyme. Rhyme atau sajak suku kata terdiri dari nukleus dan koda. Rhyme biasanya adalah bagian yang diperpanjang atau yang ditekan ketika seseorang memanjangkan atau menekankan kata dalam speech. Rhyme biasanya merupakan bagian dari suku kata dari vokal pertama sampai akhir. Contohnya itu tadi ada it, set, dan flat. Okay, the next is nucleus. It's usually the vowel in the middle of a syllable. Generally, every syllable requires a nucleus. Sometimes nucleus called the peak. The syllable nucleus is usually a vowel in the form of a monophthong, diphthong, or triphthong, but sometimes is a syllabic consonant. Jadi nukleus biasanya adalah vokal di tengah-tengah suku kata. Umumnya setiap suku kata membutuhkan nukleus. Contoh dari nukleus, nih, read dia punya 1 syllable. Onset dari read adalah r, rhyme-nya adalah it, kata yang ditekan, id, nukleusnya adalah i, kodanya adalah d. Terus yang di flop, dia juga hanya 1 syllable. Onsetnya itu yang fl, rhyme-nya itu yang op, nukleusnya itu yang a, kodanya itu yang p. Nah, window ini dia punya 2 syllable atau 2 suku kata. Yang pertama win dan dow. Yang di win, onsetnya itu yang w, rhyme-nya itu yang in, nukleusnya itu yang i, dan kodanya yang n. And syllable selanjutnya, second syllable is dow. Onsetnya itu yang d, rhyme-nya yang o, dan nukleusnya yang o. Di dow ini dia nggak punya koda. Oke? I think enough for me. Back to the moderator. Okay, thank you. The next material, I will explain about the syllable structures. The first is closed syllables. So closed syllables is a syllable with a short vowel spelled with a single vowel letter ending in one or more consonant. So you can see the example of closed syllables. Jadi dia vokalnya itu cara mengucapkannya pendek karena tertutup atau terhalang oleh konsonan. Jadi tidak bisa diucapkan dengan panjang. Di situ bisa kalian lihat contohnya ada dapple, hostel, beverage. Jadi dia pendek ngucapnya, bukan panjang. Kalau panjang kayak gini salah. Misalnya dapple, itu salah ya, benar dapple seperti itu. Okay, next, vowel consonant is a syllable with a long vowel spelled with 1 vowel plus 1 consonant plus silent Jadi
suku katanya itu berupa long vowel. Maksudnya cara mengucapkan vowelnya itu panjang, kemudian dieja dengan satu vokal plus satu konsonan, dan juga silent E atau huruf E-nya yang terakhir itu nggak diucapkan. Bisa kalian lihat di situ cara mengucapkannya. Ada compete, despite. So next, open syllable. So open syllable is a syllable that ends with a long vowel sound spelled with a single vowel letter. Jadi suku kata yang diakhiri dengan long vowel sounds. Maksudnya cara mengucapkannya itu panjang, kemudian dieja dengan satu huruf vokal. Situ bisa kalian lihat contohnya ada program, table, recent. Okay, the fourth is vowel theme, including diphthongs. So vowel theme is syllables with long or short vowel spellings that use two vowel letters to spell the vowels. Diphthong O and OI are included in this category. Jadi vowel theme yang ini suku kata dengan ejaan vokal panjang atau pendek yang menggunakan hingga 2 hingga 4 huruf untuk mengeja vokal. Jadi ketukannya itu lumayan panjang, ada juga yang pendek. Di situ ada contohnya oval, trainer, spoilage. Okay, next, vowel R or R controlled is a syllable with R, ear, or R, or ur. So vowel pronunciation often change before R. Jadi vowel R ini merubah vowel R, consonant R. Di situ ada contohnya injurious, concert, and charter. Okay, next, consonant L is an unscented final syllable that contains a consonant before L, followed by a silent E. Di situ ada contohnya bubble, bugle, and little. Kemudian yang terakhir, itu ada simple and complex syllable. Nah, dari macam-macam syllable yang tadi itu ada closed syllable, open syllable, vowel theme, vowel R, and VCE syllable. Itu bisa jadi simple syllable, bisa juga kompleks. Maksudnya complex syllable itu syllable apapun yang mengandung consonant cluster. Consonant cluster itu terdiri dari 2 atau 3 fonem konsonan yang dieja dengan campuran konsonan sebelum atau setelah vokal. Nah, kalau simple syllable itu dia tidak memiliki consonant cluster. Langsung aja ke contohnya biar paham di situ. Ada yang simple ada late dan yang kompleksnya ada played. Nah, yang simple itu perbedaannya dengan yang kompleks itu dari jumlah fonem konsonannya. Kalau yang late itu kan cuma 1, yaitu O konsonannya. Kalau yang played itu ada 2, ada konsonan P dan O. Nah, begitu juga seterusnya bisa kalian praktekkan sendiri. Kalian lihat di situ. Okay, so that's all my presentation. The next material will be delivered by Ella. Okay, I will explain accidental and systematic gaps. Phonetically, accidental and systematic gaps are based on certain physical activities, that is to say, lack of movement, lack of an airflow. Phonetic base hold to segment with different syllabic affiliation, onset, nucleus, coda, and with different articulator, dental, alveolar, palato-alveolar, or front, mid, and back, in the sense of identical phonetic category. Jadi, artikulasi ini diperlukan untuk menahan semua segmen dengannya terlepas dari slot suku kata dan artikulatornya. Regarding syllable and articulate slot, to fill the gaps is done in more ways than one. Identical articulation appear, say, onset, alveolar, and uvular palate.
This is referred to as a phonetic accidental loophole. Di sini kesenjangan yang sistematis secara fonetis setara dengan kesenjangan dalam arti kesulitan untuk diatasi dan tidak ada motivasi pada keberadaan. Salah satu fitur di dalamnya adalah bahwa pola yang tidak disukai secara fonetis tidak muncul di sebagian besar atau semua bahasa. And the last is the conclusion. The next, Mae. In conclusion, in phonology, phonotactic is the study of the way in which phonemes are allowed to be combined in particular language. A phoneme is the smallest unit of sound capable of conveying different meanings. Adjective phonetic. In this discussion in phonetic, there are sequential constraints, component of syllable, coda, onset, nucleus, rime, and the practice breaking syllable structure, accidental, and systematic gaps. Di sini dalam ruang lingkupnya, fonetik disebutkan sebagai hasil dari mengucapkan suatu dari bentuk suara dan digunakan sebagai alat komunikasi. And that's all for me. Back to moderator. Thank you. Okay, you are welcome. Okay, thank you for my partner. So now we open the question and answer session. If there is anything you want to ask, please write down in the chat box. Okay, guys, any question by Maimuna? I want to ask to you guys, why do we have to learn syllable? Okay, thank you for my answer. Maybe Question? next, another people. Nothing? Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi buat teman-teman? Belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya ya, langsung saja dijawab pertanyaan dari Saudari Mae. Pertanyaannya, wait. I want to ask to you guys, why do we have to learn syllable? Oke, so Mae, kenapa kita harus mempelajari syllable? Jadi gini, kalau misalnya kita nih bahasa Indonesia dari kecil, belajar bahasa Indonesia itu kan belajar cara ngomongnya dulu. Baru di sekolah kita belajar cara membacanya, cara menulisnya seperti apa. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris, itu kan kita belum biasa mendengar cara mengucapkan kata-kata bahasa Inggris yang benar itu seperti apa. Pasti kita kalau mau belajar bahasa Inggris, kita lihat dulu tuh teksnya. Kita baca dulu. Habis itu baru nanti kita mendengarkan, mencontoh dari guru kita bagaimana pronunciation-nya yang tepat. Kemudian baru kita mempraktekannya gitu, pronounce ulang seperti itu. Nah, kalau dengan mempelajari syllable ini, maka kita bisa mengucapkan kata bahasa Inggris itu dengan tepat. Karena nantinya kalau misalnya kita ngomong sama native speaker, kita ngerasa bahasa Inggris kita itu lancar. Nah, dalam bahasa Inggris itu lancar aja itu nggak cukup, tapi harus tepat. Karena apa? Bisa aja kita ngerasa lancar nih ngomongnya. Nggak taunya pronunciation-nya salah, pengejaannya salah, pemenggalan katanya salah, penyukuan katanya salah. Nah, di situ bisa aja tidak efektif dalam menyampaikan
makna bahasa yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi mempelajari syllable ini sangat penting agar makna kata yang ingin disampaikan juga tersampaikan, kemudian juga komunikasi itu bisa efektif. Jadi lawan bicara itu nggak perlu bertanya ulang, terus pura-pura ngerti dengan apa yang kita omongin. Kemudian juga kalau misalnya bagi siswa itu mempelajari syllables ini, dia bisa membedakan atau cara mengucapkan antara double letters sama single letters itu. Dan bisa juga jadi lebih tepat lah pokoknya ya dalam mengucapkannya seperti itu, Mak. Bagaimana, Mak? Oke, jadi di sini syllable atau suku kata ini berkaitan dengan pengucapan, mungkin tentang penekanan juga, dan tadi seperti yang Dela jelaskan, biar kita juga pronunciation-nya tepat, dan kalau misalnya ngomong sama native speaker itu bisa nyambung. Intinya ini hal yang krusial untuk komunikasi lah ya. Iya, begitu, Mak. Oke, thank you Dela. You are welcome. Yang lain? Is there any question for you guys? You can write down in the chat box. Oh, sepertinya udah pada paham semua ya sama materinya. Alhamdulillah kalau gitu kita tutup aja sepertinya kawan-kawan presentasi pada siang ini. Okay, I think that's all our presentation. Okay, Laisai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dela dan kawan-kawan. For your information, jangan lupa kerjain tugas individunya. Dan setelah ini silakan upload video recordan ini di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum.